Bab 2601. Saya, He Yunxiang, orang nomor 2 di Resplendent Sun, bersedia tunduk pada Yang Mulia. He Yunxiang tiba di depan Ye Yuan dan membungkuk dalam-dalam, mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang. Dixing langsung tercengang saat itu juga. Dia pikir He Yunxiang pergi mencari Ye Yuan untuk bertarung. Tapi siapa sangka dia langsung Kakak, punya nyali, oke. Bagaimanapun juga, kau nomor 2. Benar saja, dengan kalimatnya, seluruh kota meledak. Apakah ada kesalahan? He Yunxiang sebenarnya langsung menyerah. Seharusnya tidak perlu sejauh itu, kan? Meskipun anak itu menang, dia menang dengan susah payah. Mustahil bagi He Yunxiang untuk tidak bisa mengalahkan mereka yang sedikit itu. He Yunxiang mengaku kalah. Bukankah itu berarti anak itu akan berhadapan langsung dengan Changsun Xingyu? Mereka tidak berani mempercayainya. He Yunxiang sebenarnya tidak punya nyali, dan langsung mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Menurut mereka, Ye Yuan sangat arogan, Dixing dan He Yunxiang seharusnya tidak membiarkannya pergi. Sesungguhnya dua orang yang bergandengan tangan juga bukan hal yang mustahil. Seperti yang diduga, dia benar-benar menyerah. Ye Yuan menatap He Yunxiang dan berkata dengan dingin, kekuatanmu tidak lemah. Apa kau tidak ingin bertanding? He Yunxiang berkata, kekuatan He ini tidak lemah, tapi aku tahu Yang Mulia tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, siapa nomor 1? He Yunxiang terkejut dan berkata, Changsun Xingyu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, 3 hari lagi, kalau Changsun Xingyu tidak muncul, kamu pergi dan hancurkan istana Tuan Kota. Ekspresi wajah He Yunxiang berubah, sedikit rasa terkejut melintas di hatinya. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan bisa mengetahui rencananya hanya dengan sekali pandang. Memang, dia sangat takut pada Ye Yuan. Namun dia langsung menyerahkan diri karena masih mempunyai rencana lain. Dia berencana memanfaatkan Ye Yuan untuk pergi dan menghadapi Changsun Xingyu. Jika Ye Yuan menang, tentu tidak ada salahnya jika dia menyerah. Jika dia kalah, itu tidak akan menjadi kerugian besar baginya. Namun Ye Yuan telah mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkannya. Ye Yuan menyuruhnya pergi dan merobohkan istana Tuan Kota. Tujuannya adalah agar dia pergi dan menjadi garda terdepan. Begitu dia benar-benar bergerak, itu sama saja dengan kehilangan semua kesopanan. He Yunxiang sama sekali tidak menyangka bahwa murid sekte yang kelihatannya tidak berpengalaman ini ternyata sangat berpengalaman dan licik. Ini, aku menuruti perintahmu. He Yunxiang ragu sejenak, tetapi tetap setuju. Dia terus-menerus punya firasat, saat dia menghadapi Changsun Xingyu dulu. Bahkan, itu lebih mengerikan dari Changsun Xingyu. Ini adalah naluri seorang ahli. Itu tidak masuk akal, tetapi sangat akurat. Sama seperti Ye Yuan yang tahu kalau kekuatannya tidak biasa tanpa harus bertukar pukulan dengannya, logikanya sama. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak, He Yunxiang tetap memilih untuk tunduk pada Ye Yuan. Namun saat tindakan dan perilakunya mendarat di mata Dixing, hatinya amat terguncang. Dia hanya terkejut sesaat tadi, dan kemudian dia mengerti tujuan He Yunxiang. Tetapi siapa yang tahu bahwa setelah Ye Yuan memaksa, He Yunxiang masih memilih untuk menyerah. Ini sungguh mengejutkan. Mungkinkah orang ini benar-benar tangguh? Setelah ragu-ragu beberapa kali, Dixing pun datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata sambil menangkupkan tangan, Dixing, orang nomor 3 di Resplendent Sun City, bersedia tunduk pada Yang Mulia. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, karena kamu juga memilih untuk menyerah, kamu harus pergi bersama He Yunxiang. Sudut mulut Dixing berkedut sedikit, tetapi dia tetap menjawab, ya. Dengan 3 orang ini yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain di 100 teratas berani tidak tunduk? Orang-orang itu keluar satu demi satu, menyatakan penyerahan diri mereka kepada Ye Yuan. Semua orang terkejut. Pengikut sekte ini datang ke Resplendent Sun City kurang dari setengah hari dan berhasil menaklukkan 99 dari 100 orang teratas. Kekuatan semacam ini benar-benar membuat orang-orang tercengang. Perlu diketahui, para tokoh terkemuka di negeri pengasingan tidak dilahirkan begitu kuat. Mereka hanya secara bertahap menjadi lebih kuat di tengah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat Ye Yuan masuk, dia sudah sekuat itu. Lalu seberapa besar potensinya? 3 hari berlalu dengan cepat. Ye Yuan menunggu selama 3 hari, tetapi Changsun Xingyu tidak datang. Kemudian, ia hanya bisa pergi dan menemukan dirinya sendiri. Kata-kata yang telah terucap dan air yang tertumpah secara alami tidak dapat ditarik kembali. Changsun Xingyu sudah 10 tahun tidak bergerak. 10 tahun yang lalu, 10 orang sepertiku jika digabungkan bahkan tidak akan sebanding dengannya. Soal seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang tahu.
Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menantangnya? Tanya He Yunxiang dengan ekspresi serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukan untuk menantangnya. Melainkan mereka yang tidak tunduk, bunuh saja. Dia datang untuk menaklukkan tingkat pertama tanah pengasingan. Orang-orang yang diasingkan di sini semuanya punya cara untuk mencari kematian. Ye Yuan sudah memberi kesempatan. Karena Chang Sun Xingyu tidak tahu bagaimana menghargai, maka dia tidak akan sopan. Sementara ekspresi He Yunxiang dan yang lainnya berubah muram dan tidak berani mengatakan apapun. City Lord Manor bukanlah tempat yang mewah. Kenyataannya, di tempat di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, orang-orang tidak akan mengejar kemewahan. Apa yang mereka kejar adalah kekuasaan tertinggi. Karena semua orang ini paham bahwa kemewahan hanya akan membuat mereka terpuruk. Bahkan orang nomor satu di Resplendent Sun City ini pun tak boleh bermalas-malasan sedikit pun. Jika tidak, mereka akan segera digantikan oleh orang lain. He Yunxiang, Di Xing. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kedua orang ini awalnya enggan, tetapi saat ini, mereka sudah tidak bisa lagi bergantung pada mereka. Jika mereka tidak bergerak, itu akan menjadi pertarungan. Tetapi konsekuensi pertempuran harus ditanggung oleh mereka sendiri. Keduanya bertukar pandang dan bergerak pada saat yang sama. Kedua orang itu masing-masing melepaskan telapak tangan, keributan itu sangat mengejutkan. Bahkan sedikit rasa apresiasi pun terpancar di mata Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, angin telapak tangan berkibar keluar dari City Lord Manor, langsung berbenturan dengan dua orang He Yunxiang. Ledakan. Kedua orang itu menyemburkan darah segar dengan liar, sosok-sosok mereka terlempar ke belakang. Seorang pemuda berkemeja biru berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari City Lord Manor. Sekilas keheranan terungkap di mata He Yunxiang dan mereka berdua. Chang Sun Xingyu. Orang ini menjadi jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Kata Di Xing. He Yunxiang memegangi dadanya dan berkata dengan suara serius, 10 penguasa kota besar akan mengadakan debat Dao setiap tahun. Hanya mereka sendiri yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepertinya Chang Sun Xingyu telah meningkat pesat dalam 10 tahun ini. 10 penguasa kota besar merupakan penguasa tingkat pertama tanah pengasingan ini. Mereka sudah tidak memiliki lawan. Berlatih tanding dengan orang di bawah hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, di antara ke-10 penguasa kota besar ini, mereka akan menyelenggarakan debat Dao setiap tahun. Namun perdebatan Dao ini tidak akan pernah dipublikasikan. Betapa dahsyatnya kekuatan ke-10 orang ini, hanya mereka sendiri yang mengetahuinya. Kalau dipikir-pikir sekarang, kekuatan Chang Sun Xingyu ini jauh lebih kuat dibanding 10 tahun lalu. Mengusir dua kekuatan besar dengan telapak tangan. Kekuatan ini, bahkan mungkin 30 He Yunxiang pun tidak akan sebanding lagi. Chang Sun Xingyu berjalan keluar dan berkata dengan tenang, wah, bakatmu lumayan bagus. Aku memberimu kesempatan. Surga punya jalan, tapi kau menolak untuk berjalan. Neraka tidak punya gerbang, tapi kau ingin menerobos masuk. Karena kau sedang mencari kematian, maka aku tidak bisa disalahkan. Ada keyakinan yang mempertimbangkan segala sesuatu dan semua orang yang berada di bawah perhatiannya di wajah Chang Sun Xingyu. Sebagai penguasa kota, dengan kejadian besar yang terjadi di kotanya, wajar saja jika ia tidak tahu. Namun ketidakdatangannya sudah menunjukkan sikapnya. Dia merasa jijik untuk mengambil tindakan terhadap Ye Yuan. Atau haruskah dia katakan, Ye Yuan tidak layak membuatnya bertindak. Namun, melancarkan serangan Ye Yuan ke istana penguasa kota adalah masalah yang sama sekali berbeda. Ye Yuan menatap Chang Sun Xingyu dan berkata dengan dingin, benarkah? Kata-kata ini persis seperti yang ingin kukatakan padamu. Dengan dua kekuatan besar yang saling berhadapan, membuat napas semua orang menjadi sesak. Yang satu adalah penguasa veteran, dewa pedang di generasinya yang pernah menyeret He Yunxiang turun dari kuda. Yang lainnya adalah raja baru yang menantang seluruh kota matahari cemerlang dengan satu pedang. Ke arah mana pertarungan kedua orang ini akan berkembang, hal itu menggugah saraf semua orang. Dulu, He Yunxiang dan Chang Sun Xingyu bertarung sengit selama 300 ronde sebelum akhirnya berhasil menentukan pemenangnya. Sekarang, Chang Sun Xingyu mengalahkannya dengan telapak tangan ringan, keduanya sudah tidak setara lagi. 10 tahun perdebatan Dao, Chang Sun Xingyu telah terlahir kembali. Betapapun hebatnya anak ini, mustahil baginya untuk menandingi Chang Sun Xingyu lagi. Kesan yang luar biasa dari telapak tangan ini segera membuat semua orang menyadari kengerian Chang Sun Xingyu. Meskipun Ye Yuan kuat, mustahil untuk mencapai tinggi Chang Sun Xingyu. Lagi pula, pertarungan sebelumnya di mana Ye Yuan bertarung 1 lawan 6, dia pun nyaris menang.
Chang Sun Xingyu menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Nak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku hanya akan melepaskan satu tebasan pedang. Jika kau bisa menangkisnya dan tidak mati, aku, Chang Sun Xingyu, akan meninggalkanmu dengan mayat utuh." Kata-kata itu penuh dengan penghinaan. Dalam pandangannya, mustahil bagi Ye Yuan untuk menangkis tebasan pedangnya. Sekalipun dia menangkisnya, dia akan terluka parah dan bahkan hampir mati. Maka dia akan menghadiahkannya kematian. Ekspresi semua orang berubah ketakutan, merasakan niat membunuh Chang Sun Xingyu. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, "Potongan pedangmu ini, akan ku terima. Jika itu bisa melukaiku, akan ku tinggalkan kau dengan mayat utuh." Mendesis. Mendominasi. Sudah ada kilatan dan kilatan baja dingin dalam pidato kedua orang ini. Chang Sun Xingyu tertawa dingin dan berkata, "Murid sekte sepertimu benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Lupakan saja. Karena kau sungguh-sungguh mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi kalau begitu." Suaranya belum memudar dan Chang Sun Xingyu bergerak. Hanya untuk melihatnya melangkah maju, pedang yang diarahkan ke tubuhnya melesat lurus ke langit. Di tengah niat pedang yang tajam dan ganas itu sebenarnya bahkan memiliki kekuatan aturan lain yang tercampur di dalamnya. Aturan hidup. Aturan kematian. Dua aturan hebat ini menyatu sempurna dengan niat pedang Chang Sun Xingyu, membentuk satu kesatuan. Raut wajah semua orang tampak berubah. Di bawah paksaan niat pedang ini, mereka benar-benar mundur tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Mereka tidak dapat menahan niat pedang ini. Bahkan He Yunxiang dan Di Xing pun tidak dapat menahannya. Wajah He Yunxiang awalnya terkejut, lalu diikuti senyum pahit. "Aku tidak menyangka dalam 10 tahun, niat pedang hidup dan matinya sudah sempurna seperti ini. Rasanya seperti surga dan bumi antara aku dan dia. Sepertinya aku salah bertaruh kali ini," kata He Yunxiang sambil tersenyum getir. Di Xing berkata kaget, "Tak kusangka bakat Chang Sun Xingyu sekuat itu. Sepertinya meskipun anak itu punya cara tersembunyi, mustahil baginya untuk menandinginya. Apalagi Chang Sun Xingyu satu tingkat lebih tinggi darinya." He Yunxiang berkata dengan tatapan tegas, "Jika dia tidak bergerak dalam 3 langkah, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Dengan tebasan pedang ini, dia pasti akan mati." Di Xing mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya. Karena Chang Sun Xingyu sedang mengumpulkan momentum. Begitu momentum pedang terbentuk, itu akan menjadi kekuatan pemusnah surga. Ye Yuan benar-benar tidak bisa menghentikannya. Sambil berbicara, Chang Sun Xingyu melangkah lagi. Niat pedangnya bangkit kembali. Kenaikan ini langsung berlipat ganda. Di bawah tekanan niat pedang ini, semua orang mundur lagi dan lagi. Wajah semua orang menjadi sangat serius. Hanya Ye Yuan yang tetap tidak bergerak. Dia tampaknya tidak merasakan niat pedang ini dan tidak berniat menggunakan pedangnya. Dia hanya menatap Chang Sun Xingyu dengan tenang seperti ini. He Yunxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini masih kurang pengetahuan dan pengalaman. Kalau dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan punya kesempatan lagi." Di Xing berkata, "Bodoh, apa yang dipikirkan orang ini? Tanpa bergerak saat ini, apakah dia akan menunggu sampai momentum pedangnya tercapai, lalu bertindak?" Chang Sun Xingyu menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Wah, ketenanganmu lumayan bagus. Tapi jika aku mengambil langkah terakhir ini, kau tak akan punya kesempatan hidup lagi. Kau yakin mau menunggu?" Dia sangat percaya diri dengan momentum pedangnya. Meskipun dia tidak berencana menggunakan kekuatan penuhnya, momentum pedang 3 langkah sudah cukup untuk membunuh Ye Yuan. Mendengar itu, Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau aku tidak membiarkanmu berpose sesuka hatimu, kau juga tidak akan puas. Ayo." Wajah Chang Sun Xingyu berubah hitam dan niat membunuh segera muncul. Anak laki-laki ini tidak mencari pelecehan dengan cara biasa. Bahkan He Yunxiang semuanya juga tercengang. Menyaksikan kekuatan tempur Chang Sun Xingyu yang menantang surga, orang ini masih bisa bersikap kurang ajar. Mungkinkah dia benar-benar memiliki ketergantungan? Tetapi, setelah dipikir-pikir, He Yunxiang tetap membantah anggapan ini. Kesuksesan Chang Sun Xingyu bukan hanya karena pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bakatnya sendiri juga sangat luar biasa, itulah sebabnya dia meraih prestasi saat ini. Dan Ye Yuan seharusnya menjadi tipe orang yang berbakat dan kuat. Dibandingkan dengan bertarung, Chang Sun Xingyu mengalahkannya lebih dari 10 jalan. Oleh karena itu, meskipun keduanya memiliki bakat yang sama, mustahil bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingan Chang Sun Xingyu juga. Saat semua orang terkejut dengan ketidaktahuan Ye Yuan, Chang Sun Xingyu mengambil langkah ketiga. Langkah ketiga ini, ia menggandakan momentum lagi pada fondasi langkah kedua.
Niat pedang saat ini sudah mengembun hingga menjadi nyata, menakutkan hingga membuat kepala orang-orang geli. Changsun Xingyu mendengus dingin dan berkata, "Nak, hari ini, aku akan menggunakan pedangku untuk memberitahumu bahwa harga dari kesombongan liar adalah kematian." Selesai berkata, Changsun Xingyu mengeluarkan pedang yang entah dari mana, dan tebasan pedang itu ke kiri. Tebasan pedang ini tanpa suara. Segalanya tampak terhenti. Semua orang hanya merasakan adanya niat samsara hidup dan mati, yang bercokol dalam hati mereka. Meskipun niat pedang ini tidak ditujukan kepadanya, mereka semua sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka telah mati dan hidup mati lagi. Kengerian melangkah maju mundur antara hidup dan mati hampir membuat mereka mati lemas. Dan Ye Yuan yang berada di tengah badai, tekanan yang ia tanggung dapat dibayangkan. Namun, pada saat Changsun Xingyu melepaskan pedangnya, akhirnya terjadi perubahan pada tubuh Ye Yuan. Alam semesta, formasi pedang. 3 kekuatan aturan langsung melayang di samping Ye Yuan. Sinar cahaya pedang menjadi ilusi. Itu berubah menjadi domain di sekitar Ye Yuan. Bukan niat pedang, tetapi formasi pedang yang mengembun dan terbentuk setelah 3 jenis kekuatan aturan menyatu. Changsun Xingyu sedang merasa bangga pada dirinya sendiri. Melihat perubahan ini, raut wajahnya pun berubah drastis. Namun saat ini, sudah terlambat untuk menarik kembali momentum pedang itu. Dia tidak siap untuk menarik kembali pedangnya juga. Ledakan. Niat pedang hidup dan mati itu meletus dengan energi dahsyat saat berhadapan dengan formasi pedang alam semesta, yang secara langsung membuat semua orang terlempar keluar. Banyak orang bahkan hancur menjadi pasta daging oleh niat pedang dan niat pedang yang berhamburan kemana-mana. Serangan ini benar-benar menakutkan. Ye Yuan dan Changsun Xingyu masing-masing mundur beberapa puluh langkah sebelum akhirnya berhasil menstabilkan sosok mereka. Kedua orang itu seimbang. Changsun Xingyu menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut lalu berseru, "Dao pedang. Dao ruang. Dao formasi. Wah, kau menyembunyikannya begitu dalam." Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, "Bukannya aku bersembunyi terlalu dalam, tapi tak seorang pun bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau tidak jahat. Kau berhasil. Tapi kau tak bisa terus berpura-pura. Sayang sekali. Kau gagal melukaiku. Karena itu, aku juga tak berencana meninggalkanmu dengan mayat utuh lagi." Ekspresi wajah Changsun Xingyu berubah gelap, matanya penuh dingin. Keterkejutan terlihat jelas di wajah He Yunxiang dan yang lainnya. Tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan yang disembunyikan Ye Yuan ternyata sekuat ini. Bagaimana mungkin? Dia juga memahami 3 aturan. 3 jenis aturan. Bahkan termasuk aturan spasial, semacam aturan yang menantang surga. Pedang, ruang, formasi, 3 aturan besar menyatu menjadi satu. Hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan 3 aturan Changsun Xingyu. Para pusat kekuatan Sun City yang gemilang mengalami guncangan hebat saat ini. Kartu truf Ye Yuan sungguh hebat hingga membuat orang merinding. Changsun Xingyu yang menggabungkan aturan hidup dan mati ke dalam niat pedangnya sudah merupakan kejadian 1 dari sejuta. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan bahkan lebih aneh lagi, hingga benar-benar memadukan aturan tata ruang dan aturan dao formasi ke dalam dao pedang. Bakat semacam ini benar-benar menantang surga. Mereka akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan begitu tenang. Dia memang punya modal untuk bersikap tenang. Ini, bagaimana mungkin? Aturan spasial, hanya memahaminya saja sudah sangat sulit, dia benar-benar bisa menggabungkannya ke dalam dao pedang. Wajah He Yunxiang penuh dengan keterkejutan, hampir tidak berani mempercayai semua yang dilihatnya di depannya. Dia menduga Ye Yuan memiliki kekuatan tersembunyi. Namun, menurutnya, meskipun dia menyembunyikan kekuatannya, mustahil baginya untuk menandingi Changsun Xingyu. Lagi pula, mampu mengolah aturan hidup dan mati hingga ke tingkat batas Changsun Xingyu terlalu langka. Tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan bahkan lebih menantang surga daripada Changsun Xingyu? Baru saat ini dia tahu bahwa sebelumnya dia sudah melebih-lebihkan Ye Yuan sebanyak mungkin, tapi itu masih belum cukup. He Yunxiang tidak dapat menahan rasa gembira dalam hatinya. Jika dia benar-benar memprovokasi Ye Yuan saat itu, maka orang yang mati adalah dia. Di sampingnya, Di Xing juga berwajah kosong sambil bergumam, "Pak Tua He, aku berutang budi padamu kali ini. Kalau tidak, aku takut aku sudah jadi mayat." Changsun Xingyu tidak dapat menahan rasa panas membara di wajahnya. Tadi dia terlalu membanggakan diri. Sekarang, dia benar-benar tak bisa turun dari panggung. Yang akan kulakukan hanyalah melepaskan 1 tebasan pedang. Aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu sungguh lelucon. Changsun Xingyu bukan orang bodoh, ia menduga Ye Yuan juga punya ketergantungan.
Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau kartu truf Ye Yuan ternyata begitu menantang surga. Berubah marah karena malu, amarahnya sudah membumbung tinggi ke langit. Heh, bagus sekali. Aku tidak menyangka masih ada orang yang berani mengolok-olokku, Changsun Xingyu. Apa kau pikir dengan menggabungkan 3 jenis kekuatan aturan, kau bisa menjadi tak terkalahkan di dunia? Kalau begitu, aku akan memberitahumu hari ini, di mana letak kekuatan negeri pengasingan. Ledakan. Di bawah amarahnya, niat pedang Changsun Xingyu meningkat ke tingkat baru. Sebelumnya, dia berniat mempermalukan Ye Yuan, jadi terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia mengerahkan sedikitnya 80% kekuatannya sekaligus. Pedang ini menebas, ia mendominasi. Tatapan mata Ye Yuan berubah tajam, formasi pedang alam semesta langsung menyambutnya. Memandang rendah lawan secara taktis, menunjukkan perhatian kepada lawan secara strategis. Ye Yuan masih sangat berhati-hati terhadap Changsun Xingyu. Orang ini adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat membangkitkan niat bertarungnya. Di alam yang sama, tidak banyak orang yang mampu memadukan 3 kekuatan besar aturan yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, di dunia luar, bahkan jika lawan memadukan 3 jenis kekuatan aturan, kemungkinan besar mereka juga bukan tandingannya. Tapi tempat ini adalah tanah pengasingan. Masing-masing tokoh penting di sini merupakan veteran dari 100 pertempuran. Naluri bertarung mereka sungguh kuat hingga ekstrim. Apalagi tingkat kultivasi Changsun Xingyu bahkan lebih tinggi darinya. Lawan seperti itulah yang Ye Yuan idamkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu datang dan pergi, setiap pukulannya sangat menakjubkan. Dengan pelajaran yang dipelajari dari masa lalu, pusat kekuatan Resplendent Sun City sudah lama menghindar dari tempat yang jauh, karena takut terkena dampaknya. Changsun Xingyu memang layak menjadi orang nomor 1 di Resplendent Sun City, setiap gerakannya lebih kuat dari sebelumnya. Niat pedang hidup dan mati, hidup dengan satu pikiran, mati dengan satu pikiran. Hidup dan mati diatur olehnya. Lebih jauh lagi, teknik pedangnya tidak seperti teknik pedang bunga rumah kaca, dapat dikatakan bahwa setiap tebasan pedangnya mematikan. Teknik pedang Changsun Xingyu sama sekali tidak ceroboh, setiap tebasan pedangnya sangat cemerlang hingga ke akar-akarnya. Pedangnya hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh. Pada beberapa tebasan pedang pertama, Ye Yuan masih kesulitan bertahan. Namun, semakin ke belakang, tekanan yang ditahan Ye Yuan semakin besar. Seluruh formasi pedang bahkan menunjukkan tanda-tanda telah dihancurkan. Setelah 10 tebasan pedang, Ye Yuan sudah menderita luka yang cukup parah. Formasi pedang semestanya ditantang oleh pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama untuk pertama kalinya. Nah, kenapa kau jadi bisu? Bukankah kau tadi sangat sombong? Tidak meninggalkanku mayat utuh, hanya dengan orang-orang sepertimu. Kata Changsun Xingyu sambil tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar marah mendengar kata-kata Ye Yuan. Saat ini, dia hanya ingin menghukum mati Ye Yuan. Meskipun formasi pedang alam semesta Ye Yuan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi, di bawah serangan kuat semacam ini, isi perut Ye Yuan terluka. Dia mengalami sesak napas yang tersumbat di bagian tenggorokan dan secara alamiah tidak dapat berbicara. Sebenarnya, saat Ye Yuan menggabungkan dao pedang cepat dan lambat, kekuatan formasi pedang alam semesta sudah meningkat pesat. Sejauh menyangkut kekuasaan memerintah, dia hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah dari Changsun Xingyu. Namun kekuatan semacam ini masih belum cukup untuk menjembatani kesenjangan dalam ranah kultivasi. Dalam kondisi batas seperti ini, perbedaan kecil saja dalam ranah kultivasi akan berakibat fatal. Melihat pemandangan ini, He Yunxiang tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, lalu berkata, sungguh memalukan. Jika Ye Yuan bisa mencapai kesempurnaan agung dari alam surgawi sublim kecil, Changsun Xingyu pasti akan kalah. Kesenjangan alam kultivasi kecil ini fatal. Dixing berkata, anak ini terlalu terburu-buru. Siapa di antara para ahli top tanah pengasingan yang bukan merupakan penyelesaian agung dari stratum surgawi sublim kecil? Orang ini datang untuk menantang dengan celah ranah kultivasi minor. Ini benar-benar mencari kematian. He Yunxiang tersenyum pahit dan berkata, bakat anak ini sungguh luar biasa. Sayang sekali dia terlalu muda dan agresif. Dia masih terlalu sedikit mengerti tentang kekejaman negeri pengasingan. Pikiran orang lain kurang lebih sama dengan pikiran He Yunxiang. Mereka semua menyesalkan bahwa Ye Yuan tidak seharusnya bersikap sombong dan pamer. Bakat itu membuat mereka melompat ketakutan. Tetapi hasil akhir tidak dapat diubah. Di tempat ini, kekalahan berarti kematian. Ye Yuan tidak peduli dengan pandangan orang lain, inilah keadaan yang dia inginkan. Pada saat ini, dia sudah tidak bisa menahan diri sama sekali.
Seluruh tenaganya telah dikeluarkan, tanpa ada satu pun kartu truf yang tersisa. Dia sudah terpojok. Tentu saja, dia memiliki racun di tangannya dan dapat dengan mudah membunuh Changsun Xingyu. Namun, serangan Changsun Xingyu jauh lebih dahsyat daripada gelombang sebelumnya. Ye Yuan sama sekali tidak sempat menggunakan racun. Pertarungan semacam ini dengan kekuatan yang sangat dekat, kalaupun ada sedikit saja pengalihan perhatian, akibatnya pasti fatal. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerobos. Dalam kondisi batas seperti ini, tidak menerobos berarti kematian. Changsun Xingyu saat ini sama seperti Ye Yuan di dalam ruang kultivasi kematian saat itu. Hanya saja bayangan cermin itu telah mati. Tapi Changsun Xingyu masih hidup. Tidak peduli seberapa transendennya bayangan cermin itu, mustahil untuk mereplikasi kesadaran seseorang sepenuhnya. Dalam hal perubahan, dia tidak sebaik Ye Yuan pada akhirnya. Oleh karena itu, Ye Yuan menang setiap saat. Namun, Changsun Xingyu tidak memberi Ye Yuan kesempatan. Situasi saat ini bahkan lebih berbahaya daripada saat itu. Namun Ye Yuan dengan senang hati menanggung kesulitan itu. Dia selalu gila. Meracik pil pun seperti itu, begitu pula dengan mengembangkan jalur bela diri. Di bawah tekanan gila-gilaan Changsun Xingyu, setiap sel dalam tubuh Ye Yuan diaktifkan. Seluruh keberadaannya memasuki alam misterius. Antara hidup dan mati. Ledakan. Pedang yang mendominasi jatuh, Ye Yuan terbanting keras ke tanah. Meskipun pedangnya tidak dapat menembus pertahanan Ye Yuan, namun pedang itu sudah mengejutkan Ye Yuan hingga dia terluka parah. Pada tingkat ini, kekalahan Ye Yuan hanya masalah waktu saja. Aura Changsun Xingyu agak kacau. Ingin menghancurkan cangkang kura-kura Ye Yuan, ia pun harus mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, melihat Ye Yuan dianiaya, harga dirinya akhirnya pulih. Terasa luar biasa. Bocah, bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau ingin meninggalkanku dengan mayat utuh? Hanya dengan penampilanmu yang menyedihkan saat ini, kau ingin mengalahkanku. Changsun Xingyu menatap Ye Yuan dan berkata dengan penuh kegembiraan. Dia mengangkat pedangnya lagi, niat membunuh yang menusuk dingin terasa menusuk saat dia berkata, tebasan pedang ini adalah tebasan pedang terkuatku. Namanya Illusory Clutch, dan aku akan menggunakannya untuk mengantarmu pergi. Membawa niat pedang puncak, Changsun Xingyu menyerbu lagi. Ketika pedang ini menyerang, raut wajah semua orang berubah. Ini bukan tebasan pedang biasa, ini adalah tebasan pedang saat momentum pedang Changsun Xingyu telah mencapai puncaknya. Tebasan pedang ini adalah pencapaian hebat dari pemahaman aturannya. Beberapa lusin pemotongan sebelumnya semuanya hanya akumulasi. Tebasan pedang ini merupakan pukulan yang mematikan. Semua orang menyadari bahwa, cangkang kura-kura, Ye Yuan akan pecah. He Yunxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selisih tipis, dipisahkan oleh hidup dan mati. Tebasan pedang ini, seharusnya mengakhiri pertempuran. Semua orang mengangguk satu demi satu, menyatakan persetujuan. Tak seorang pun menyangka bahwa Ye Yuan masih bisa bertahan hidup di bawah tebasan pedang ini. Satu tebasan pedang ini, pasti akan membelah orang menjadi dua. Sekilas kekejaman tersungging di sudut mulut Changsun Xingyu, dan tiba di hadapan Ye Yuan dalam sekejap. Tetapi tepat pada saat ini, formasi pedang alam semesta milik Ye Yuan tiba-tiba mundur dan menghilang. Changsun Xingyu tercengang. Orang ini menyerah. Namun, dia tidak ragu-ragu. Saat dia melepaskan pedangnya, dia tidak akan ragu-ragu. Tak seorang pun menyadari bahwa tunas muda tengah tumbuh dari tanah di hadapan Ye Yuan. Kuncupnya tumbuh sangat cepat, menumbuhkan dua daun pohon hijau lembut yang tampak sangat nyata. Seolah merasakan niat pedang dingin yang menusuk dari Changsun Xingyu, salah satu daun hijau di pohon muda itu benar-benar berubah menjadi pedang tajam dan menusuk ke arah Changsun Xingyu. Ledakan. Changsun Xingyu terkejut, lalu merasakan niat pedang yang dapat menembus cakrawala menghancurkan niat pedangnya dan menembus tubuhnya. Puff. Changsun Xingyu menyemburkan darah segar dengan liar, sosoknya melesat ke belakang. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Tebasan pedang mematikan Changsun Xingyu benar-benar patah begitu saja. Ini. Apa yang terjadi di sini? Tunas kecil itu benar-benar mengalahkan serangan terkuat Changsun Xingyu. Orang ini terlalu mengerikan. Sampai sekarang, dia masih punya kartu truf tersembunyi. Apa kau benar-benar bodoh? Anak itu jelas-jelas memahaminya di tengah pertarungan. Benar-benar mengerikan. Beberapa detik yang lalu, tak seorang pun merasa bahwa Ye Yuan mampu bertahan hidup di bawah pedang Changsun Xingyu. Namun dalam sekejap, Changsun Xingyu benar-benar dikalahkan. Mereka tahu bahwa hanya berdasarkan kekuatan serangan itu, Changsun Xingyu sudah tidak punya kekuatan untuk bertarung. Beberapa lusin tebasan pedang yang dia gunakan untuk menyerang Ye Yuan sebelumnya tidak sekuat tebasan pedang Ye Yuan ini. Mereka hanya sangat terkejut.
Niat pedang ini berubah menjadi tunas kecil. Lalu mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Changsun Xingyu mendarat di tanah dengan suara keras, niat pedang yang menggila mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Hanya saja dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Melihat tunas muda di depan Ye Yuan, dia terkejut tanpa alasan. Transformasi Dao Besar. Kamu benar-benar memahami transformasi Dao Besar. Changsun Xingyu meraung liar. Ya. Kalau bukan karena tekananmu, fusi aturanku belum akan mencapai ranah penyelesaian agung. Apalagi memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu, Dao Agung mulai terbentuk. Ye Yuan menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Benar saja, di bawah tekanan berat, dia akhirnya berhasil menerobos. Berada dalam kondisi hidup dan mati, lebih mudah bagi orang untuk memahami prinsip-prinsip Dao besar tertentu. Ye Yuan seperti itu, para tokoh terkemuka di negeri pengasingan ini juga seperti itu. Hanya saja bakat setiap orang berbeda-beda, kecepatan pemahaman dan batas kemampuannya pun tentu berbeda-beda pula. Bakat Changsun Xingyu sangat kuat. Ia mampu memadukan Dao Agung hidup dan mati dengan sempurna ke dalam niat pedangnya. Tapi bakat Ye Yuan bahkan lebih kuat dari Changsun Xingyu. Setelah 3 kekuatan aturannya disempurnakan, mencapai alam harmoni dan resonansi, ia memecahkan kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu, memahami transformasi Dao besar. Apa itu transformasi Dao besar? Semua orang bingung. He Yunxiang juga menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa saat berkata, transformasi Dao Agung adalah bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi. Dengan sempurna memadukan Dao Surgawi yang kau pahami ke dalam kekuatan aturan, memancarkan Dao Agung dalam beberapa bentuk. Inilah transformasi Dao Agung. Kau bisa memahaminya sebagai kekuatan aturan yang meminjam kekuatan Dao Surgawi untuk dilepaskan. Kekuatannya tak terbatas. Ketika semua orang mendengar itu, mereka sangat terkejut. Bentuk tingkat tinggi dari kekuatan aturan. Mendengar beberapa kata ini, mereka memberikan kesan yang canggih dan bermutu tinggi saat mendengarnya. Dan mereka pun melihat kekuatannya. Tunas muda yang tampaknya terlalu lemah untuk melawan angin sepoi-sepoi berhasil mengalahkan Changsun Xingyu, pembangkit tenaga listrik tertinggi ini. He Yunxiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, transformasi Dao Agung, wujudnya bervariasi. Ada yang berubah menjadi roh sejati, ada yang berubah menjadi tumbuhan, ada yang berubah menjadi fenomena surgawi, dan seterusnya. Kekuatan mereka juga berbeda. Tapi, bahkan transformasi Dao Agung yang paling buruk sekalipun, akan menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama. Kalau bukan karena Changsun Xingyu yang terlalu kuat dan juga tingkatan minor yang lebih tinggi dari Ye Yuan, dia mungkin sudah tercabik-cabik oleh serangan tadi. Semua orang menarik napas dingin saat mendengarnya. Tak seorang pun menyangka bahwa tunas kecil ini begitu menakutkan. Akhirnya, mata He Yunxiang memancarkan sinar cemerlang saat dia berkata, namun, aku merasa transformasi Dao besar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan transformasi Dao besar pun memiliki perbedaan superioritas dan inferioritas. Beberapa orang berubah menjadi harimau ganas, tampak ganas. Namun, kemampuan pertumbuhan mereka sebenarnya terbatas. Sementara beberapa orang berubah menjadi naga sejati, potensi pertumbuhan mereka secara alami lebih dari 1 tingkat lebih kuat. Namun Ye Yuan hanya mengubah sebatang kecil pohon muda, terlihat terlalu lemah untuk menahan angin sepoi-sepoi, tetapi sebenarnya sangat kuat. Orang harus tahu, Changsun Xingyu bukanlah lawan biasa. Pemahamannya tentang kekuatan aturan hanya selangkah lagi dari transformasi Dao besar. Alam kultivasi ditambah dengan kekuatan memerintah, Changsun Xingyu pada hakikat telah mencapai batas dari Lesser Sublime Heavenly Stratum. Namun Ye Yuan berada pada tingkatan yang lebih rendah darinya. Bahkan jika dia memahami transformasi Dao besar, akan mudah untuk mengalahkannya. Namun membunuhnya tidak akan mudah. Namun, He Yunxiang melihatnya dengan jelas. Pukulan Ye Yuan barusan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia hanya memanfaatkan 1 daun hijau dan berhasil mengalahkan Changsun Xingyu. Lalu bagaimana jika dia melepaskan 2 helai daun hijau? Tepat pada saat ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku memahami transformasi Dao Agung, sekaligus memenuhi janjiku sebelumnya, aku akan membiarkanmu merasakan serangan terkuat dari jurus pertama pohon suci semesta yang menyeluruh sebelum kau mati. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah muram. Tatapan mata Changsun Xingyu menunjukkan ekspresi yang lebih putus asa. Ia mengerahkan teknik gerakannya, berubah menjadi anak panah yang meninggalkan tali busur, berusaha melepaskan diri. Dan tepat pada saat ini, Ye Yuan mendesak tunas muda itu. 2 daun hijau pun tumbuh bersamaan. Uci. Changsun Xingyu langsung dipotong menjadi 3 bagian.
Changsun Xingyu yang tak terkalahkan terbunuh begitu saja. Itu tidak terduga tetapi juga masuk akal. Saat Ye Yuan memahami transformasi Dao besar, kematian Changsun Xingyu sudah tidak dapat dielakkan lagi. Di tanah pengasingan, seorang raja digantikan oleh raja lain, ini adalah norma. Hanya saja bakat Changsun Xingyu luar biasa, dan itulah sebabnya ia menekan yang lain selama bertahun-tahun. Awalnya, dengan bakat dan kekuatan Changsun Xingyu, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya kecuali dia naik ke tingkat berikutnya. Namun Ye Yuan si aneh ini muncul. Mendapatkan pencerahan tentang Dao di saat-saat terakhir, dia membunuh Xingyu dengan pedangnya. He Yunxiang dan Dising memimpin semua orang dan berkata dengan hormat, He Yunxiang memimpin semua orang untuk memberi hormat kepada Tuan Kota, Yang Mulia. Aura Ye Yuan sangat kacau, tetapi auranya yang mengesankan mencapai puncaknya saat ini. Sekalipun dia dalam kondisi yang buruk, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadapnya juga. Satu pertempuran, menstabilkan langit dan bumi. Ye Yuan mengangguk pelan dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, aku akan mengasingkan diri. Semua urusan kota matahari cemerlang akan kau tangani. Selebihnya, pertahankan status quo. He Yunxiang sama sekali tidak terkejut, buru-buru membungkuk untuk berkata ya. 3 hari pertempuran ini pastinya sangat menguntungkan Ye Yuan. Pada saat ini, ia tentu saja harus memasuki pengasingan tertutup untuk melakukan konsolidasi. Ye Yuan melemparkan sepotong batu giok kepada He Yunxiang dan berkata, bantu aku mengumpulkan obat-obatan surgawi sesuai daftar di dalamnya. Setahun kemudian, manfaatmu akan datang dengan sendirinya. He Yunxiang menerima slip giok itu untuk melihatnya dan tak kuasa menahan napas dingin sambil berkata kaget, his. Pil surgawi tingkat kekaisaran. Yang Mulia benar-benar bisa memurnikan pil surgawi tingkat kekaisaran. Ye Yuan juga agak terkejut saat dia berkata, kamu benar-benar tahu tentang pil kekaisaran surgawi. He Yunxiang tersenyum pahit dan berkata, sebelum orang rendahan ini naik, aku juga seorang alkemis. Setelah naik ke 33 surga, aku pernah mencoba menjadi alkemis surgawi juga. Sayang sekali afinitas orang rendahan ini terlalu rendah dan tidak bisa menjadi alkemis surgawi. Namun, orang rendahan ini juga sedikit banyak mempelajari pil surgawi. Obat-obatan surgawi yang dicari Yang Mulia ini sangat berharga, hanya pil kekaisaran surgawi yang bisa menggunakannya. Tidak heran Yang Mulia begitu menantang surga, aku berasumsi bahwa Yang Mulia pasti memiliki fisik Dao prakelahiran yang sangat tinggi. Dalam pandangannya, agar Ye Yuan mampu memurnikan pil kekaisaran surgawi, afinitasnya setidaknya harus 70 ke atas. Di antara para ascender, ini benar-benar menantang surga di antara yang menantang surga. Keganjilan semacam ini, tidak mengherankan jika ia memiliki kemampuan pemahaman seperti itu. Martial Secure Heavenly Sect benar-benar menemukan harta karun. Namun, ketika Ye Yuan mendengarnya, ia tersenyum penuh arti dan berkata, fisik Dao prakelahiran. Aku hanya berfisik fana. Itu saja. Selesai berkata, Ye Yuan berbalik dan pergi, meninggalkan He Yunxiang dengan wajah tercengang. Fisik fana. Fisik fana bisa memurnikan pil surgawi. Fisik fana bisa memahami transformasi Dao Agung. Dia bercanda, kan? Kata He Yunxiang dengan ekspresi terkejut. Beberapa hari ini dalam pertempuran sengit yang terus-menerus, Ye Yuan memang mendapat banyak manfaat dan butuh waktu untuk mencernanya. Bahkan pohon suci semesta yang meliputi segalanya ini, Ye Yuan perlu menyempurnakannya dengan saksama. Transformasi ini diperoleh secara kebetulan di bawah pencerahan tiba-tiba Ye Yuan. Ketika dia membunuh Changsun Xingyu, itu belum sempurna. Setelah menyempurnakannya, membunuh Changsun Xingyu hanya masalah menjentikkan jarinya. Selain itu, obat-obatan surgawi yang diminta He Yunxiang untuk dikumpulkan, adalah bahan-bahan obat untuk memurnikan pil pembersih surgawi debu Yuki. Dia berencana menggunakan pil kekaisaran surgawi ini untuk menyerang penyempurnaan Agung Leser Sublime Heavenly Stratum. Setahun kemudian, Ye Yuan menyempurnakan wujud pertama pohon suci semesta yang menyeluruh. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu Changsun Xingyu lagi sekarang, Ye Yuan pasti bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya. Namun, kompleksitas transformasi Dao besar ini juga jauh melampaui imajinasi Ye Yuan. Meski bentuk pertamanya hanyalah tunas muda, kompleksitas gerakannya jauh dari sebanding dengan formasi pedang alam semesta. Menggabungkan kekuatan Dao besar, inilah kekuatan surga. Bentuk kekuatan aturan tingkat tinggi bukanlah suatu bualan. Untungnya, kemampuan pemahaman Ye Yuan sangat tinggi. Ia mengasahnya dengan saksama selama setahun sebelum akhirnya menyempurnakan jurus ini. Mengenai kecepatan ini, Ye Yuan menganggapnya agak lambat.
Namun, jika dia memberitahu orang-orang yang telah memahami transformasi Dao besar dengan cara yang sama, mereka pasti akan menenggelamkannya dalam ludah. Untuk memahami transformasi Dao besar, seniman bela diri biasa perlu menghabiskan beberapa dekade, bahkan ratusan tahun sebelum mereka dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Ye Yuan hanya menggunakannya selama 1 tahun dan tetap saja menganggapnya terlalu lambat. Setahun kemudian, Ye Yuan menghabiskan 2 tahun lagi, dengan fokus pada penyerangan penyelesaian Agung Laser Sublime Heavenly Stratum. Dia memurnikan semua melodi pinus putih ini menjadi pil pembersih surgawi debu Yuki. Di bawah revolusi keterampilan surgawi tanpa kata, dia akhirnya masih berhasil menyerang. Menggunakan begitu banyak pil kekaisaran surgawi tingkat 9 penyelesaian agung untuk menyerang alam kultivasi, mungkin hanya Ye Yuan yang bisa melakukannya. Kalau masalah ini sampai menyebar, tentu saja tidak bisa tidak mengundang kebencian. Khasiat obat pil surgawi kekaisaran tidak lebih buruk daripada pil surgawi kelas 2. Keterampilan surgawi tanpa kata ini layak menjadi metode kultivasi yang dapat membuat sekte surgawi Jadetrue memandang benua Rainclear dengan bangga. Keterampilan ini memang sangat kuat. Investasikan 15 menit sehari dan dapatkan 16 juta sehari. Tetap kuat sepanjang malam. Lakukan ini sebelum Anda memulai. Pil kekaisaran surgawi yang dipadukan dengan keterampilan surgawi tanpa kata benar-benar merupakan perpaduan yang sempurna. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 2 tahun dan berhasil menyerang. Lebih jauh lagi, fondasinya sangat kokoh dan dapat menyerang Greater Sublime Heavenly Stratum kapan saja. Dunia kekacauan Ye Yuan juga bersinar dengan vitalitas yang berkembang pesat. Keluar dari pengasingan selama 3 tahun membuat He Yunxiang dan yang lainnya ketakutan besar. Mereka mengira Ye Yuan perlu mengasingkan diri setidaknya selama 1 atau 2 dekade. Tak disangka, ia keluar dari pengasingannya secepat itu. Selamat kepada Yang Mulia karena telah berhasil mencapai kesempurnaan agung dari lapisan surgawi sublim kecil. Hanya saja. Bukankah Yang Mulia berencana untuk menyempurnakan transformasi Dao besar? Tanya He Yunxiang ragu. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, itu sudah disempurnakan 2 tahun lalu. Kalau sudah dipahami, bagaimana mungkin menyempurnakannya begitu merepotkan? He Yunxiang, Di Xing, dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka pucat. Tuan ini benar-benar seorang dewa. Ye Yuan dengan santai melemparkan pil pembersih debu Yuki kepada He Yunxiang, masing-masing beberapa orang, dan berkata dengan acuh tak acuh, beberapa pil kekaisaran surgawi ini akan diberikan kepada kalian. Makanlah dan tembuslah ke tingkat surgawi agung. Di tempat seperti tanah pengasingan, seseorang akan maju atau mundur. Jika tetap di sini, kalian akan mati cepat atau lambat. He Yunxiang melihatnya setelah mendapatkannya dan hampir melempar pil obat itu ke tanah. Ge Grand lulus kelas 9. Yang Mulia, Anda tidak bercanda, kan? He Yunxiang tergagap. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? He Yunxiang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Yang Mulia salah. Orang rendahan ini hanya terkejut bahwa Yang Mulia benar-benar dapat memurnikan pil kekaisaran surgawi tingkat 9 tingkat kesempurnaan agung dengan tubuh fana Anda. Sungguh luar biasa. Pil obat ini, bahkan mungkin alkemis surgawi tingkat 4 pun tidak akan mampu memurnikannya. He Yunxiang menemukan bahwa bakat jalur alkimia milik tuan kota ini sebenarnya bahkan lebih mengerikan daripada bakat jalur bela dirinya. Dalam jalur bela diri, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia paling-paling hanya bisa membunuh makhluk tingkat rendah dari langit agung, itu saja. Namun dalam alkimia, ia dapat melintasi 3 alam utama dan langsung membunuh alkemis surgawi tingkat 4. Tingkat kekuatan ini tidak dapat digambarkan dengan kata mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah Yang Mulia mengatakan bahwa dia hanya memiliki fisik yang fana. Fisik yang fana. Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa bilang fisik manusia biasa tidak bisa memurnikan pil? Beberapa hal, hanya saja tingkat keahlianmu kurang. Itu saja. Oh, baiklah, bantu aku mengirimkan surat tantangan kepada para penguasa kota dari 9 kota lainnya. Mulai besok, aku akan menantang para penguasa kota dari 9 kota. Saat He Yunxiang mendengarnya, dia tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, saya khawatir, ini tidak bisa berjalan sesuai keinginan Anda. Kenapa begitu? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya mengeluarkan surat tantangan, mengapa tidak bisa berjalan sesuai keinginannya? He Yunxiang tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, selama 3 tahun Anda mengasingkan diri, 9 kota lainnya sudah memiliki 6 penguasa kota yang naik ke tingkat kedua. Saat ini, di tingkat pertama ini, hanya tersisa 3 dari 10 penguasa kota besar yang asli.
Ketika Ye Yuan mendengarnya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun dan berkata, mereka tidak naik selama bertahun-tahun. Lalu mengapa mereka? Itu bukan karena aku, kan? He Yunxiang mengangguk dan berkata, siapa lagi kalau bukan kau? Pertempuranmu dengan Changsun Xingyu terlalu mengejutkan. Pertempuran itu menyebar ke 10 kota dengan sangat cepat. Para penguasa kota Qingliang dan Bixia, kedua kota ini, memilih untuk naik tahta dalam waktu 3 bulan. 6 penguasa kota lainnya juga naik tahta satu demi satu dalam waktu 2 tahun. Tak seorang pun yang bodoh. Apalagi para penguasa agung yang berdiri di puncak tingkat pertama. Ye Yuan menjadikan Changsun Xingyu target serangan pertama. Ia pasti akan menantang mereka nanti. Pertempuran ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak ingin menjadi batu asah Ye Yuan. Pertarungan puncak semacam ini, saat kecerobohan dan berakibat pada kehancuran dan hilangnya Dao. Meskipun para penguasa kota ini adalah individu yang sangat berbakat dan tidak takut bertarung sampai mati, mereka juga tahu cara mengejar keberuntungan dan menghindari bencana. Tidak ada seorang pun yang akan pergi dan memilih untuk bertarung sampai mati dalam keadaan yang mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati. Itu orang tua yang memakan arsenik. Sedang mencari kematian. Oleh karena itu, mereka memilih untuk naik. Tak bisa memprovokasi, aku bisa sembunyi. Tentu saja Anda juga bisa naik. Namun, setelah mencapai level kedua, lawan yang akan Anda hadapi akan banyak. Tentu saja, Anda tidak akan datang dan mengganggu kami yang sedikit itu. Sebenarnya para penguasa itu tidak turun juga bukan sepenuhnya karena mereka ingin menjalani kehidupan sebagai penguasa lokal yang lalim. Mereka mengumpulkan kekuatan. Hanya dengan naik dengan kekuatan yang memadai, mereka dapat hidup lebih baik setelah mencapai tingkat berikutnya dan bahkan melangkah lebih jauh. Sudut mulut Ye Yuan berkedut dan ia berkata, bukankah masih ada 3 penguasa kota? Karena mereka belum naik pangkat, maka mereka juga tidak boleh disia-siakan. Pergi dan keluarkan surat tantangan. He Yunxiang tersenyum getir lagi dan berkata, itu juga tidak akan berhasil. Fu Guang, An Yun, dan Lan Ling, penguasa kota dari 3 kota, telah tiba di kota Matahari Cemerlang setengah tahun yang lalu, untuk menyatakan menyerah kepada Yang Mulia. Selain itu, penguasa kota baru dari 6 kota lainnya juga semuanya ada di kota. Ye Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, sekumpulan cucu ini benar-benar tidak memberi kesempatan sama sekali. Seseorang tidak akan memukul wajah yang sedang tersenyum. Dengan kepribadian Ye Yuan, karena pihak lain mengambil inisiatif untuk menyerah, dia benar-benar tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk mengambil tindakan lagi. Namun, Ye Yuan juga memahami bahwa tanah pengasingan adalah tempat yang realistis. Kalau kamu kuat, kamu bisa menaklukkan semuanya. Tak berdaya, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, bawa saja mereka ke sini. Tuan Fu Guang, Lin Tong, memberi hormat kepada Tuan Ye Yuan. Tuan An Yun, Wei Xiang, memberi hormat kepada Tuan Ye Yuan. Tuan Lan Ling, Su Wei Qing, memberi hormat kepada Tuan Ye Yuan. Dengan dipimpin oleh wali kota 3 kota Fu Guang, wali kota lainnya melangkah maju serentak untuk memberi penghormatan. Ini juga melambangkan bahwa Ye Yuan telah sepenuhnya memaksa level pertama tanah pengasingan untuk tunduk. Tatapan Ye Yuan menyapu semua orang dan menemukan bahwa Lin Tong dan ketiganya samar-samar memancarkan aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Changsun Xingyu. Ia tak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut dan berkata, awalnya kupikir kalian bertiga seharusnya yang terlemah di antara 9 penguasa kota besar. Kalau dipikir-pikir sekarang, ternyata tidak. Lin Tong melangkah keluar dari barisan dan berkata sambil membungkuk, Yang Mulia benar. Kami bertiga menduduki peringkat 3 teratas di antara 10 penguasa kota besar. Dan Changsun Xingyu berada di peringkat keempat. Peringkat ini, hanya 10 penguasa kota besar itu sendiri yang mengetahuinya. Sekarang, Lin Tong mengatakannya di depan umum dan tetap mengejutkan semua orang. Begitu Ye Yuan mendengarnya, dia menjadi penasaran dan bertanya, kalau begitu, kenapa kalian tidak naik ke atas dan tunduk padaku? Lin Tong berkata dengan hormat, Yang Mulia telah mencapai pencerahan di transformasi agung yang agung. Sekarang, Anda juga telah mencapai kesempurnaan agung di stratum surgawi agung yang lebih rendah, tentu saja kami tidak sebanding. Namun, naik begitu saja, kami juga memiliki keengganan di hati kami. Ye Yuan berkata, kalian juga ingin memahami transformasi Dao besar. Lin Tong tidak ragu-ragu dan mengangguk, benar. Alasan kami, 10 penguasa kota agung, mengadakan debat Dao setiap tahun adalah untuk menembus belenggu dan memahami transformasi Dao agung. Dengan bakat yang mulia, Anda seharusnya tahu logika bahwa semakin kuat fondasinya, semakin besar potensinya.
Karena itu, kecuali tidak ada alternatif lain, kami tidak ingin naik. Kecuali, kami sudah yakin bahwa bakat kami telah habis. Mengenai pernyataan ini, Ye Yuan tentu saja menyetujuinya. Ketiga Lintong menyerah sambil menanggung penghinaan, tetapi juga tidak mau bangkit. Ini membuktikan dengan tepat bahwa hati ketiga murid jalur bela diri mereka sangat teguh. Namun, kata-kata Lintong membuat Ye Yuan memikirkan kemungkinan lain. Penguasa kota tanah pengasingan ini berganti sangat cepat. Akan selalu ada orang seperti Lintong, tiga orang yang juga ingin mengkonsolidasikan wilayah mereka di Lesser Sublime Heavenly Stratum sebanyak mungkin dan merasakan aturan Grid Dao. Mungkinkah sebenarnya tidak ada seorang pun yang memahami transformasi Dao besar setelah sekian tahun? Ini tidak mungkin. Ye Yuan tidak meragukan bakatnya yang tinggi, tetapi dia juga tidak menganggap orang lain sebagai pecundang. Terutama di tanah pengasingan, tempat semacam ini, sebagian orang dipaksa keluar dengan paksa. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan bertanya dengan penuh harap, lalu di level pertama ini, apakah masih ada pembangkit tenaga listrik yang memahami transformasi Dao besar? Lintong berkata, tentu saja ada. Bahkan, ada banyak sekali. Ketika Ye Yuan mendengar hal itu, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya, berpikir dalam hati bahwa memang begitulah adanya. Oh, di mana? Katakan padaku. Kata Ye Yuan. Lintong berkata, ada gunung bersalju di ujung utara yang disebut Gunung Xianyun. Itu adalah tanah suci tingkat pertama tanah pengasingan. Hanya pembangkit tenaga listrik yang mencapai pencerahan transformasi Dao Agung yang diizinkan untuk melangkah ke gunung ini. Tatapan Ye Yuan sedikit berkedip dan dia berkata, jadi, kalian tinggal, untuk memasuki Gunung Xianyun. Lintong mengangguk pelan dan menjawab, Yang Mulia bijaksana. Memang begitu. 6 penguasa kota lainnya tercengang. Baru sekarang mereka tahu bahwa lantai pertama ternyata masih memiliki tempat seperti itu. Dan apa yang para penguasa kota cari dengan tekun, adalah kerajaan tertinggi semacam ini. Yang menggelikan adalah mereka semua adalah sekelompok katak di dasar sumur. Itu saja. Namun, ketika Ye Yuan mendengarnya, ia sangat gembira dan berkata, lalu apa yang masih kita tunggu? Tunjukkan jalannya. Lintong dan ketiganya terkejut dan berkata, Yang Mulia, kami belum pernah memahami transformasi Dao Agung dan tidak bisa memasuki Gunung Suci. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Mulut Ye Yuan mengerut dan dia berkata, kalau ku bilang kau boleh pergi, pergi saja. Omong kosong apa Gunung Suci itu hanya sekelompok lapisan surgawi mulia yang lebih rendah. Itu saja. Kalau mereka tahu apa yang baik untuk mereka, terserah. Kalau mereka tidak tahu cara menghargai kebaikan, akan kuhancurkan seluruh gunung mereka. Lihat saja apakah gunung buruk itu masih berani menyebut dirinya Gunung Suci atau tidak. Ye Yuan paling tidak tahan melihat tipu daya semacam ini. Mereka jelas hanya sekelompok lapisan surgawi luhur rendah, namun mereka ingin berpura-pura berdiri tinggi di atas orang banyak. Siapa yang mereka takuti? Dia, Ye Yuan, hampir melumpuhkan seluruh sekte surgawi marsial sekur. Bukankah mudah untuk menghadapi sekelompok lapisan surgawi mulia yang lebih rendah? Berpose di depannya, setidaknya di level pertama ini, jelas tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Ketika ketiga orang Lintong mendengar hal itu, mereka langsung tercengang. Orang ini sungguh sombong sekali. Bagaimana orang seperti itu bisa bertahan sampai sekarang? Perlu diketahui, beberapa individu transformasi Dao besar di Gunung Xianyun telah bertahan selama beberapa ribu tahun, dengan kekuatan mereka yang tak terduga. Orang ini sungguh sama sekali tidak menaruh Gunung Xianyun di matanya. Di puncak gunung, salju berkilau putih, dengan awan-awan mengambang melingkar, mirip negeri ajaib. Rombongan tiba di Gunung Xianyun, yang juga berada di kaki Gunung Suci. Tanah pengasingan memang memiliki orang-orang berbakat yang bersembunyi. Aku tidak menyangka masih ada ahli jalur formasi seperti itu. Ye Yuan tiba-tiba berhenti dan berkata sambil tersenyum tipis. Di depannya terdapat formasi susunan besar, saling terkait dan terhubung. Dao formasi Ye Yuan tidak hanya telah disempurnakan, tetapi bahkan telah berubah menjadi pohon suci yang menyeluruh. Hanya dengan sedikit mencoba merasakannya, ia sudah merasakannya. Pohon suci yang meliputi segalanya tidak bertransformasi dari jalur pedang Dao, tetapi formasi pedang alam semesta. Di dalam formasi pedang alam semesta, terdapat pedang, ruang, formasi, ketiga Tao ini. Kekuatannya lebih terlihat pada transformasi jenis ini. Mengenai aturan waktu, setelah Ye Yuan naik, dia tidak dapat membuka prospek baru selama ini. Bukan karena kemampuan pemahamannya kurang, tetapi karena aturan waktu yang dipahaminya di dunia rentang surga sedang tidak teratur. Laju aliran waktu dunia Heavenspan benar-benar berbeda dari 33 surga.
Ye Yuan menduga kemungkinan ada pekerjaan Yan Jadetruwe yang terlibat. Mereka yang melanggar Gunung Suci akan dibunuh tanpa ampun. Enyahlah. Tepat pada saat ini, suara merdu bergema di seluruh langit dan bumi, bagaikan guntur surgawi yang menggelegar, menggetarkan jiwa manusia. Kata-kata ini tampaknya diucapkan oleh surga. Di belakang Ye Yuan, raut wajah Lintong dan yang lainnya tampak berubah drastis. Yang mulia, Anda sudah tiba di Gunung Suci. Bagaimana kalau Anda masuk sendiri, dan kami yang belum mencapai transformasi Dao Agung mundur untuk sementara waktu? Kata Lintong dengan wajah agak pucat. Suara ini tampaknya adalah suara Dewa Langit yang turun dan memberinya tekanan luar biasa. Beberapa orang lainnya juga sama. Namun Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, sudah di sini. Tidakkah kau ingin naik gunung untuk melihatnya? Lintong tersenyum pahit dan berkata, tentu saja aku mau, tapi orang rendahan ini ingin hidup lebih lama lagi. Batasi kalian semua untuk segera pergi dalam 3 tarikan napas. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. 3. Sambil berbicara, suara itu terdengar lagi. Ekspresi Lintong dan yang lainnya berubah pucat pasi, berbalik, ingin melarikan diri. Bermain trik. Ayo. Ye Yuan mendengus dingin. Sambil mengulurkan telapak tangannya, sebuah tunas kecil muncul dari telapak tangannya. Sepotong daun muda beterbangan, langsung menghantam suatu tempat di kehampaan. Mencari kematian. Sebuah suara terkejut dan marah datang dari kehampaan. Namun dengan suara keras, seorang laki-laki setengah baya yang mengenakan jubah putih benar-benar langsung terkejut keluar, penampilannya terlihat agak lusuh. Pandangannya tertuju pada Ye Yuan, dengan sedikit rasa takut dalam keterkejutannya. Bocah ini benar-benar melihat titik lemah formasi tersebut hanya dengan sekali pandang dan menyetrumnya dengan pedang. Menakutkan. Sementara Lintong dan yang lainnya yang berada di belakang Ye Yuan memasang wajah tercengang. Ternyata orang ini bukan omong kosong. Dia benar-benar gila. Siapakah yang akan memasuki Gunung Suci seperti ini? Akan tetapi, kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yuan tetap membuat mereka luar biasa terkejut. Para santo penjaga gunung semuanya adalah pembangkit tenaga transformasi. Lebih jauh lagi, mereka bahkan bersembunyi di dalam barisan besar. Ye Yuan menemukannya hanya dengan sekali pandang dan bahkan menyetrumnya dengan pedang. Jika ada kekuatan transformasi lain, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Ye Yuan sambil berkata dengan ekspresi tidak ramah, "Nak, apa kau pikir dengan memahami transformasi Dao besar, kau tak terkalahkan di bawah langit?" Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Wajah lelaki setengah baya itu berubah hitam, hampir terjatuh ke tanah. Bocah ini benar-benar pandai memanjat tali dengan tangan kosong. Pria parubaya itu mencibir dan berkata dengan suara serius, orang yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tahukah kau bahwa ada ratusan pembangkit tenaga transformasi di Gunung Suci ini? Sekalipun Lintong dan yang lainnya sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mereka juga takut dengan angka ini. Mereka mengira paling banyak ada beberapa lusin orang di Gunung Suci ini. Mereka tidak menyangka bahwa ternyata ada ratusan pusat kekuatan transformasi. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir apakah tindakan Ye Yuan menerobos masuk ke gunung akan membangkitkan kemarahan publik dari para tokoh transformasi. Tanpa diduga, Ye Yuan hanya berkata dengan dingin, memangnya kenapa kalau ratusan? Dasar pembangkit tenaga transformasi omong kosong, bukankah kau juga hanya seorang dari lapisan surgawi mulia yang lebih rendah? Apa kau benar-benar berpikir kau orang suci omong kosong? Dari mana datangnya rasa superioritas ini? Pria parubaya itu melihat bahwa Ye Yuan tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, "Pang, kau sedang mencari kematian." Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau membuatku mati." Dia bahkan belum bicara dan orang ini sudah berbuat trik di sini, menyuruh orang-orang untuk enyahlah. Dengan penampilannya yang seperti orang nomor 1 di dunia, akan aneh jika sikap Ye Yuan bisa baik. Pria parubaya itu menyipitkan mata dan berkata dengan suara serius, "Nak, aku baru saja diserang diam-diam olehmu tadi. Apa kau benar-benar berpikir kau sangat tangguh?" Ye Yuan mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, aku sangat kuat." Pria parubaya itu mendengus dingin. Sambil mengulurkan telapak tangannya, sebuah tombak terbentuk dan mengembun. Wujud transformasi Dao Agungnya adalah sebuah senjata. Ini juga salah satu metode transformasi yang paling umum digunakan. Hanya untuk melihatnya tersenyum dingin. Ia berkata, "Wah, aku sudah mencapai transformasi Dao Agung 50 tahun yang lalu. Hanya dengan orang sepertimu, orang seperti ini yang baru saja memahaminya, kau juga berani bersaing memperebutkan kejayaan dengan bulan yang cerah."
Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, benarkah? Kalau begitu, cobalah terima tebasan pedangku. Ayo. Daun muda itu berubah menjadi pedang ringan sekali lagi, menebas ke arah pria paruh baya itu. Lelaki setengah baya itu murka, mengacungkan tombak Cina yang dicat di tangannya, langsung menebas ke arah daun hijau. Ledakan. Dalam sekejap, kedua senjata transformasi itu saling beradu. Lelaki paruh baya itu menyemburkan darah segar dengan liar, sosoknya terlempar ke belakang. Sementara Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Itu rusak. Mata Lintong penuh dengan keheranan. Tombak di tangan lelaki paruh baya itu benar-benar patah akibat serangan ini. Dengan transformasi dao besar, objek yang ditransformasikan bahkan lebih tangguh daripada objek material. Tapi sekarang, itu benar-benar hancur hanya dengan satu serangan Ye Yuan. Lebih jauh lagi, objek yang diubah itu dihubungkan dengan pikiran sang seniman bela diri. Kini setelah hancur, lelaki setengah baya itu telah menderita kehilangan vitalitas yang besar, menderita luka-luka yang serius. Kemungkinan besar, tanpa 8 hingga 10 tahun, dia bisa lupa tentang pemulihan vitalitasnya. Mereka telah lama mengetahui bahwa kekuatan Ye Yuan sangat hebat, tapi ini, juga terlalu keterlaluan, bukan? Dia telah memahami transformasi dao besar selama 50 tahun, sedangkan Ye Yuan hanya memiliki waktu paling lama 3 tahun. Sekarang, dia benar-benar mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Ini juga terlalu kuat. Ye Yuan menatap pria parubaya itu dan berkata dengan nada meremehkan, hanya kau yang disebut bulan terang. Sudah lebih dari 50 tahun dan kau hanya mengembangkan sedikit kekuatan ini. Cari saja sepotong tahu untuk bunuh diri. Aku bahkan tidak mau repot-repot membunuhmu. Transformasi dao besar pria parubaya ini sama sekali tidak sempurna. Dia bahkan tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam 50 tahun. Dia benar-benar sangat bodoh. Ye Yuan hanya menggunakannya selama 1 tahun dan menyempurnakannya. Lebih lanjut, yang dipahami pria parubaya ini hanyalah satu aturan. Namun, yang ia pahami adalah 3 aturan besar yang saling terkait. Kesulitannya sama sekali tidak setara. Dia bahkan tidak bisa menyempurnakannya dalam 50 tahun. Seharusnya dia pergi mencari sepotong tahu untuk bunuh diri. Uwar. Pria parubaya itu tercekat mendengar kata-kata Ye Yuan dan kembali memuntahkan seteguk darah tua. Kalian yang sedikit, ikutlah denganku. Ye Yuan tidak peduli untuk memperhatikan pria parubaya itu dan pergi dengan santai, langsung melewati deretan besar itu. Formasi susunan ini tidak terlalu rumit baginya. Formasi ini bisa dengan mudah dipatahkan. Namun, pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan dan tidak dapat dijelaskan ketika mendarat di mata pria paruh baya itu. Dari celah batu manakah anak laki-laki ini muncul? Datang ke Gunung Suci, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Lintong dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi kesal di wajah mereka dan hanya bisa mengumpulkan keberanian dan mengikutinya. Suara mendesing. Cahaya terang muncul ke langit. Ekspresi Lintong dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka berseru kaget, Yang Mulia, orang itu baru saja melapor. Sekarang, seluruh pembangkit tenaga transformasi Gunung Suci mungkin sudah tahu kita di sini. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, jika mereka tahu, maka mereka tahu. Tidak ada salahnya. Wajah Lintong dan yang lainnya menjadi hitam, mengkritik tanpa henti dalam hati mereka. Orang ini juga terlalu berani, kan? Bahkan beberapa ratus pusat kekuatan transformasi tidak dapat membuatnya takut. Setelah menempuh perjalanan beberapa mil lagi, Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Lintong dan yang lainnya sangat gembira, berpikir dalam hati bahwa orang ini akhirnya berubah pikiran dan akan lari. Namun, Ye Yuan berputar mengelilingi mereka dan berkata dengan dingin, kalian, jangan tinggalkan lingkaran yang baru saja kulewati. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kalian mati. Lintong dan yang lainnya tampak bingung. Tepat pada saat ini, 6 hingga 7 sosok tiba-tiba datang dari segala arah, mengepung Ye Yuan. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya yang memimpin, berkata dengan suara serius, Pang, beraninya kau melanggar Gunung Suci, apa kau sedang mencari kematian? Ye Yuan berkata dengan tenang, ku dengar ada pembangkit tenaga transformasi di Gunung Xianyun. Jadi aku ingin datang dan bertukar pikiran. Aku tidak menyangka orang yang menjaga gerbang tidak bisa berbicara bahasa manusia. Jadi aku memberinya pelajaran. Bagaimana bisa itu menjadi pelanggaran? Ekspresi pria itu berubah ketika mendengar itu dan berseru kaget, apa? Kau mengalahkan Jiang Zhenyu. Mulut Ye Yuan mengerut dan dia berkata, aneh sekali rasanya mengalahkannya. Atau apakah semua orang seperti dia ada di Gunung Suci yang katanya ini? Otot-otot di wajah beberapa orang berkedut saat mereka mendengar itu. Orang seperti dia. Kapan pusat kekuatan transformasi menjadi seperti itu? Bocah, jangan sombong.
Kau, murid sekte, benar-benar bisa menjungkir balikan surga di Gunung Suci. Serang bersama, bunuh anak ini. Pria berbekas luka itu berteriak dingin dan bergegas bersama orang-orang di sekitarnya. Ye Yuan menghancurkan formasi besar dan mengalahkan Jiang Zhenyu dengan telak, lalu menerobos masuk ke dalam gunung. Pria itu tidak berani meremehkannya. Oleh karena itu, ia langsung memanggil rekan-rekannya untuk menyerang bersama. 7 hingga 8 tokoh transformasi bergegas maju bersama-sama, keributannya cukup mengejutkan. Ada yang berbentuk senjata, ada yang berbentuk burung pemangsa, dan ada yang berbentuk fenomena langit untuk menyerang. Kekuatan yang mengerikan itu membuat wajah Lintong dan yang lainnya yang berada tidak jauh berubah drastis. 7 hingga 8 pusat transformasi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hanya saja transformasi orang-orang ini sebagian besar hanyalah transformasi Dao Agung dari satu aturan. Di mata Ye Yuan, mereka terlalu lemah untuk menahan satu pukulan, bahkan lebih buruk daripada Jiang Zhenyu. Tidak mengherankan pula jika mereka begitu terkejut melihat dia mengalahkan Jiang Zhenyu. Ye Yuan agak bingung. Karena orang-orang ini telah memahami transformasi Dao Agung, mengapa proses penyempurnaannya begitu lambat? Setelah dia naik tahta, dia mempelajari alkimia Dao sebagian besar waktunya dan tidak berinteraksi dengan orang-orang transformasi Dao besar. Tidak perlu membicarakan Eastward Country, pasti tidak ada. Martial Secure Heavenly Sect pasti memilikinya, tetapi setidaknya Lu Zanyuan, yang merupakan orang kuat setingkat itu, tidak memahaminya. Luo Yunxing mungkin sudah memahaminya, tetapi dia belum pernah menunjukkannya sebelumnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tidak memiliki kontras yang jelas. Dia berpikir karena mereka dapat memahami transformasi Dao besar, kemampuan pemahaman mereka secara alami tidak akan buruk. Sekalipun tidak sebaik karyanya, karya tersebut seharusnya sudah disempurnakan dalam waktu 8 hingga 10 tahun. Pada akhirnya, Jiang Zhenyu memahaminya selama 50 tahun dan bahkan tidak sepenuhnya menyempurnakannya. Oleh karena itu, di matanya, sekelompok orang ini sungguh sangat sampah. Dia mengira mereka mendapat jackpot, begitulah cara mereka memahami transformasi Dao besar. Di bawah lingkungan tanah pengasingan, tidak perlu memiliki bakat yang luar biasa untuk bisa menerobos. Berkelana di tepi kehidupan dan kematian berkali-kali, selama seseorang dapat membunuh jalan mereka, bahkan jika bakat mereka sedikit buruk, mereka juga dapat memahaminya. Orang-orang ini mungkin termasuk tipe itu. Singkatnya, Ye Yuan tidak menghadapi banyak tekanan saat berhadapan dengan orang-orang berbekas luka ini. Bahkan, dia tidak perlu menggunakan 2 pedang sekaligus. Satu pedang, berenang di antara 7 hingga 8 orang, ada banyak ruang untuk memainkan pisau daging. Di sampingnya, Lintong dan yang lainnya sudah lama tercengang karena takjub. Mereka tahu bahwa Ye Yuan kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Bertarung 1 lawan 8, dia sebenarnya masih mengalahkan pihak lainnya. Perlu diketahui, Ye Yuan hanya memahami transformasi Dao besar dalam waktu 3 tahun yang singkat. Tiba-tiba, ekspresi Lintong berubah, mendapati ada lebih dari selusin orang yang terbang ke sini dengan cepat. Orang-orang saat ini semuanya tertarik pada Ye Yuan. Kalau begitu, sekumpulan pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini pasti akan menjadikan mereka target serangan pertama. Sialan, ayo bertarung. Su Weiqing menghunus pedangnya dan hendak bertarung sampai mati dengan sekelompok orang ini. Lintong tiba-tiba teringat instruksi Ye Yuan dan berkata, Pak Tua Su, jangan impulsif. Yang mulia menyuruh kita tetap di sini. Dia pasti punya cara. Ekspresi wajah Su Weiqing berubah berat dan dia langsung terdiam. Mereka tahu Ye Yuan punya banyak cara, tetapi mereka tidak mengerti cara apa yang Ye Yuan gunakan. Semut-semut dunia luar juga berani masuk ke Gunung Suci. Kalian benar-benar bosan hidup. Kalian yang sedikit, mati saja dulu. Seorang lelaki tua berbaju biru memiliki aura yang sangat kuat, menerkam ke arah Lintong dan yang lainnya. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis, langsung merasakan ancaman kematian. Saat transformasi dilepaskan, aura yang mengesankan menjadi sangat berbeda. Sekalipun tingkat kultivasi mereka sama, kekuatan tempur mereka sangat berbeda. Namun tepat pada saat itu, lelaki tua berbaju biru itu tiba-tiba muntah darah, tubuhnya terjatuh dari udara. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sebenarnya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Lintong dan yang lainnya saling bertukar pandang, semuanya amat terkejut. Dia diracun. Kapan Yang Mulia menggunakan racun itu? Tanya Su Weiqing dengan ekspresi terkejut. Lintong merenung sejenak dan berkata, seharusnya begitu saat dia berjalan mengitari kita. Sungguh metode peracunan yang brilian, kita bahkan tidak mendeteksinya sama sekali. Wei Xiang tersenyum pahit dan berkata, bukan hanya kita.
Para ahli transformasi ini, kepekaan mereka terhadap racun berkali-kali lipat lebih kuat dari kita. Bahkan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Ketiga orang itu sangat terkejut dalam hati. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Ye Yuan berani bersikap begitu sombong. Dengan cara seperti itu, sungguh luar biasa pada level pertama ini. Jadi bagaimana jika sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat transformasi membunuhmu semudah meniup debu? Hanya saja Ye Yuan datang ke sini untuk menempa dirinya, jadi dia enggan menggunakannya. Kalau dipikir-pikir, perkataan Ye Yuan sebelumnya yang ingin membantai semua ahli transformasi di gunung bukanlah omong kosong. Hanya dengan percaya diri dia berani memandang rendah mereka. Benar saja, ketika yang lain melihat kematian aneh pria tua berbaju biru itu, mereka semua tidak berani mendekati Lin Tong dan yang lainnya. Mereka hanya bergegas menuju Ye Yuan bersama-sama. Lebih dari 10 pusat kekuatan transformasi mengepung Ye Yuan sekaligus. Beberapa dari mereka, kekuatan mereka tidak lemah. Ye Yuan membunuh jalan masuk dan keluar kerumunan dengan satu orang dan satu pedang dan sudah melukai 3 hingga 4 orang dengan parah seolah-olah itu adalah tanah tak bertuan. Yang disebut pusat kekuatan Gunung Suci itu mirip dengan balita yang belajar berjalan di depan Ye Yuan. Sangat lucu. Tanpa ancaman dari kekuatan transformasi, pikiran Lin Tong dan yang lainnya juga tenang, mengamati pertempuran dengan saksama. Semakin mereka menonton, semakin mereka merasa khawatir. Yang mulia terlalu kuat. Lawannya terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak setara. Lagi pula, anak pohon yang mulia memiliki 2 daun, tetapi dia hanya menggunakan 1 daun. Jadi dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Monster macam apa yang dihasilkan Sekte Martial Sekur Heavenly? Lin Tong berkata dengan ngeri. 2 orang lainnya mengangguk satu demi satu, tanda sangat setuju. Mundur semua, jangan membuat keributan. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pemuda tampan berjalan menuruni gunung. Kelompok tokoh transformasi itu mundur satu demi satu, wajah mereka penuh rasa malu. Pemuda itu berbibir merah dan bergigi putih dan luar biasa tampan, seperti anak tetangga. Namun saat Ye Yuan melihatnya, dia merasa tertekan. Tekanan semacam ini seperti yang dihadapi Changsun Xingyu saat itu. Orang ini sangat kuat. 3 hukum transformasi, sungguh hebat. Kalian semua tidak kalah sia-sia. Aku tidak menyangka seorang jenius sepertimu benar-benar muncul di dunia luar. Pemuda itu menatap Ye Yuan, matanya menunjukkan ekspresi kagum. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kamu juga tidak buruk. Di samping pemuda itu, seorang pria kekar langsung memarahi, kurang ajar. Apa yang kau bicarakan dengan Yang Mulia, Yang Mulia? Pemuda itu melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat agar pria kekar itu mundur, lalu berkata dengan tenang, kekuatannya tidak kalah dari Li Cheng. Mulai hari ini, dia adalah penguasa suci keempat Gunung Suci. Kalian semua jangan bersikap tidak sopan. Pria kekar itu sangat terkejut dan berulang kali mengiyakan. Sambil membungkuk ke arah Ye Yuan, ia berkata, saya memberi hormat kepada Tuan Suci. Yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tak seorang pun menyangka pendatang baru ini benar-benar menjadi seorang Holy Lord. Namun, keengganan untuk tunduk tergambar jelas di wajah mereka. Hanya saja, mereka tak berani berkata apa-apa lagi. Ye Yuan tidak peduli untuk memperhatikan pria kekar itu dan berkata kepada pemuda itu, oh. Ternyata ada 2 orang kuat sepertimu di gunung ini. Pemuda itu mengangguk dan berkata, namaku Han Yi, ketua Holy Lord. Holy Lord kedua bernama Jize, dan Holy Lord ketiga bernama Li Cheng. Mulai sekarang, kau akan menjadi Holy Lord keempat Gunung Suci. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, omong kosong, Tuan Suci, aku tidak tertarik. Aku datang ke sini untuk mencari lawan tanding. Kekuatanmu lumayan. Jadi, bagaimana kalau kita bertarung? Dia tidak tertarik menjalani kehidupan sebagai seorang penguasa lokal yang lalim. Apa yang Ye Yuan inginkan adalah mengokohkan fondasinya, lalu menerobos ke Greater Sublime Heavenly Stratum. Dia tidak punya waktu untuk terus-menerus terbuang di tanah pengasingan. Namun, semua tokoh terkemuka di gunung itu menatap Ye Yuan dengan heran. Orang ini benar-benar menolak menjadi Tuan yang suci. Lebih jauh lagi, dia bahkan berani bersikap begitu tak terkendali di hadapan ketua Holy Lord, benar-benar mengundang kematian. Si pemuda menanggapinya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, kau bukan tandinganku. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku belum pernah bertarung sebelumnya, bagaimana kau bisa tahu? Pemuda itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, kau transformasi 3 aturan yang sangat langka. Tapi aku transformasi 5 hukum. Apa kau merasa punya peluang menang?
Meskipun Ye Yuan belum pernah mendengar tentang transformasi tiga hukum, sangat mudah untuk menebak bahwa arti tiga hukum berarti tiga jenis kekuatan aturan. Dia sedikit terkejut. Pemuda ini benar-benar memahami lima jenis aturan sekaligus. Tak heran jika ia mampu menjalani kehidupan sebagai penguasa setempat yang lalim dan menyatakan dirinya sebagai penguasa suci, ia memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, Ye Yuan tidak berpikir bahwa ketiga hukumnya sendiri lebih buruk daripada pihak lain. Pedang, ruang, formasi, tiga jalur, semuanya tampak berdalam, bagaikan kapur dan keju, namun Ye Yuan dengan paksa menggabungkan semuanya dan semuanya pun berubah dan terbentuk. Ketika ketiga jalur ini mencapai titik ekstrim, semuanya dapat membentuk alam semestanya sendiri. Mereka benar-benar Dao Agung yang hebat. Kalau aturannya lebih paham pasti lebih kuat kan? Ye Yuan tidak pernah berpikir seperti ini. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau aku yakin akan berhasil, aku pasti sudah membunuhmu dengan satu pedang dan selesai. Kenapa aku sampai bicara omong kosong denganmu di sini? Karena kita harus bertarung, tidak ada jaminan menang. Kalau tidak, apa gunanya aku datang ke tanah pengasingan? Pemuda itu menatap Ye Yuan dengan agak terkejut dan mengangguk, kau tampak berbeda dari yang lain. Lupakan saja. Aku akan bertarung denganmu hari ini dan memberitahumu perbedaan antara tiga hukum dan lima hukum. Selesai berkata, panggung teratai sudah muncul di telapak tangan pemuda itu. Ada 5 biji teratai di panggung teratai. Jelas, setiap biji teratai melambangkan jenis kekuasaan. Saat teratai bintang 5 ini muncul, Ye Yuan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun pohon suci yang meliputi segalanya sudah bersiap untuk berangkat. Ketakutan tidak ada. Kata ini tidak ada dalam kamusnya, Ye Yuan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, bentuk transformasiku disebut teratai bintang 5. Jika kau bisa bertahan 30 jurus di bawah teratai bintang 5, kau akan menjadi penguasa suci kedua mulai sekarang. Cize hanya bisa bertahan 28 jurus di bawah teratai bintang 5-ku. Dia sama sepertimu, juga bertransformasi tiga hukum. Ketika semua orang mendengarnya, semuanya sangat terkejut. Bahkan gunung yang penuh dengan pusat kekuatan transformasi ini juga seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa ketiga penguasa suci agung itu bukanlah tandingan mereka. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa perbedaan antara penguasa suci utama dan penguasa suci kedua ternyata begitu besar. Mendengar ini, tatapan mereka saat melihat ke arah Ye Yuan menjadi simpatik. Anak ini sombong sekali, akhirnya dia ketemu juga sama tandingannya, kan? Namun, Ye Yuan meremehkan dan berkata dengan dingin, ayo, omong kosong. Pohon suci yang meliputi segalanya, pergi. Ye Yuan pun tidak bertele-tele, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tajam, terbang langsung ke arah Han Yi. Dua sinar cahaya pedang mengelilingi tubuh Ye Yuan, dipenuhi dengan aura pembunuh. Setelah meninggalkan pengasingannya, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melepaskan kedua pedang secara bersamaan. Kekuatan itu lebih kuat satu tingkat dibandingkan saat bertarung dengan semua orang sebelumnya. Raut wajah semua orang berubah satu demi satu. Baru sekarang para ahli transformasi yang mengepung Ye Yuan sebelumnya tahu bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka dan kembali. Teknik pergerakan Ye Yuan sangat cepat, tiba di depan Han Yi dalam sekejap mata. Pupil mata Han Yi pun mengerut, terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Namun, sosok seperti apa Han Yi itu? Meskipun terkejut, ia tidak panik. Hanya untuk melihatnya melancarkan mantranya, kelima biji teratai itu langsung terbang keluar, terbagi ke 5 arah, dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dan saat ini, Ye Yuan tiba. Ledakan. Suara keras, kedua orang itu mundur beberapa langkah. Semua orang tercengang dan terkejut. Tetap kuat sepanjang malam. Lakukan ini sebelum Anda memulai. Penglihatanku tidak menurun, kan? Anak itu benar-benar bertarung seri dengan ketua Holy Lord. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin 3 hukum melawan 5 hukum bisa bertarung imbang? Apa sebenarnya yang dipahami anak ini? Transformasi 5 hukum, ini pada hakikat adalah bentuk transformasi yang paling hakiki. Bisa dikatakan tak terkalahkan. Akan tetapi, Ye Yuan benar-benar bertarung imbang melawan kepala suci Tuhan, 5 hukum Han Yi, dengan 3 hukum. Meskipun mereka hanya bertukar satu gerakan, tingkat keterampilan Ye Yuan terlihat jelas dalam sekejap. Bukan tugas mereka untuk tidak terkejut. Ye Yuan tersenyum lebar dan berkata, terlalu sombong. Aku penasaran seberapa hebat dirimu. 5 hukum juga tidak lebih dari ini. Ekspresi wajah Han Yi akhirnya berubah. Pedang, ruang, formasi. Heh, anak hebat, aku meremehkanmu.
Ketiga jenis aturan pamungkas ini, kau benar-benar menggabungkannya menjadi satu, dan bahkan berhasil bertransformasi. Dua pedang, satu yin dan satu yang, sempurna tanpa cacat, sungguh hebat. Kau punya kualifikasi untuk bertarung denganku. Meski terkejut, Han Yi tidak berubah marah karena malu, tetapi malah tampak sangat gembira. Rasanya seperti senang karena menemukan lawan. Dia melihat bahwa Ye Yuan adalah transformasi tiga hukum hanya dengan sekali pandang. Namun, untuk detailnya, dia tidak bisa mengetahuinya tanpa bertarung. Dalam tabrakan tadi, ia jelas merasakan pedang, ruang, dan formasi, tiga aturan agung ini. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tentu tahu betapa hebatnya ketiga aturan ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa transformasi Dao Agung yang dipahami anak ini adalah bentuk yang sempurna. Bentuk yang sempurna adalah bentuk yang tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Seperti dunia, seperti alam itu sendiri, tanpa cacat. Dua daun hijau yang sedang tumbuh tampak biasa saja, tetapi sesungguhnya, mereka melambangkan dua polaritas alam semesta. Kekuatan yang dilepaskan kedua kekuatan ekstrim ini sungguh tak terbayangkan. Meskipun dia memahami aturan lima elemen, dia tidak mencapai alam ini. Oleh karena itu, meskipun ia memahami lima hukum, kekuatannya sangat diabaikan. Merasakan niat bertarung lawannya, Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, lebih tepatnya begitu. Bertarung lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua garis cahaya pedang dan 5 biji teratai, keduanya meletus dengan suara gemuruh yang amat dahsyat dari waktu ke waktu. Cahaya pedang berpotongan. Kelima elemen berputar. Ye Yuan terkunci dalam pertarungan dengan Han Yi. Di sampingnya, semua orang tercengang dan takjub. Seorang ahli transformasi berkata dengan terkejut, sialan, transformasi Dao Agung anak ini sudah mencapai puncak kesempurnaan, masih saja memasuki tanah pengasingan untuk melatihku. Orang ini datang murni untuk menyiksa orang, kan? Tidak seorang pun menyangka bahwa kekuatan tempur Ye Yuan ternyata begitu menakutkan. Kepala Dewa Suci Han Yi jarang mengambil tindakan, tetapi mereka tahu tentang Dewa Suci kedua dan Dewa Suci ketiga. Kekuatan ketiga hukum itu jika dibandingkan dengan Ye Yuan hanyalah langit dan bumi. Apapun 30 gerakannya, sekarang tampaknya itu sudah jadi lelucon belaka. Ye Yuan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikit pun menghadapi 5 hukum dengan 3 hukum. Tentu saja, Han Yi juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Aturan 5 unsur mulai berjalan, bagaikan gulungan lukisan langit dan bumi, dengan suasana yang megah dan agung, tanpa ada kelemahan yang dapat dieksploitasi. Bahkan Ye Yuan pun tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya selama beberapa waktu. Mendengar ini, Lin Tong langsung membalas, Yang Mulia tidak memahami transformasi Dao Agung di dunia luar. Beliau baru memahami transformasi Dao Agung 3 tahun lalu di kota Matahari Cemerlang. Ketika sekelompok orang yang ahli dalam transformasi itu mendengar, mata mereka langsung terbelalak lebar. Apa? T3 tahun yang lalu. Dasar berandal, kau tidak sedang menyombongkan diri, kan? Hanya 3 tahun dan dia benar-benar menyempurnakan transformasi Dao Agungnya. Si ahli transformasi itu hampir melompat. Sesuatu yang bisa dilakukan orang dalam waktu 3 tahun, bahkan tidak bisa dilakukan dalam waktu 30 tahun. Lagi pula, penyelesaian transformasi 3 undang-undang itu tidak semudah yang mereka lakukan. Mudahnya, beberapa ratus tahun juga merupakan hal yang normal. Tapi Ye Yuan hanya menggunakannya selama 3 tahun. Sialan, dengan siapa aku harus berdebat soal ini? Di sampingnya, mulut He Yunxiang mengerucut dan ia berkata, membual. Kau mungkin tidak tahu bahwa 3 tahun yang lalu, Yang Mulia masih berada di tingkat surgawi mulia bawah. Dalam 3 tahun ini, beliau mungkin masih menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Apa? Surga atas, surga bawah, surga agung. Suara pembangkit tenaga transformasi itu makin lama makin keras, hampir menutupi suara pertarungan dua orang Ye Yuan. Dapat dilihat betapa kuatnya keterkejutannya saat ini. Ketika He Yunxiang, dia sebenarnya juga sedang dalam kekacauan di hatinya. Sebelumnya, dia tidak mengerti dunia pusat kekuatan transformasi. Ia mengira bahwa setelah memasuki transformasi, seseorang akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Hanya sampai Ye Yuan mengamuk ke segala arah, dia tahu bahwa transformasi hanyalah sekadar mempelajari dasar-dasar. 1 hukum dan 3 hukum, perbedaannya terlalu besar. Tentu saja, 3 hukum dan 5 hukum, perbedaannya juga sangat besar. Lebih jauh lagi, memahami adalah satu hal, menyempurnakan adalah hal yang sama sekali berbeda. Proses ini sangat panjang, tetapi Ye Yuan hanya menggunakan waktu 2 tahun, bahkan mungkin kurang dari 2 tahun, dan menyelesaikannya.
Di tengah keterkejutan banyaknya kekuatan transformasi, pertarungan dua orang Ye Yuan juga memasuki tahap yang sangat panas. Kedua orang itu bertarung hingga terkunci dalam pergulatan yang benar-benar berimbang. Dao Agung Ye Yuan telah disempurnakan dan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Namun, kelemahannya terletak pada waktu yang dihabiskannya yang singkat. Oleh karena itu, ia tidak sekuat Han Yi. Meskipun Han Yi kuat, kelima elemen belum mencapai tingkat kesempurnaan. Dia masih sehelai rambut lagi dari penyempurnaan lima elemen. Kemungkinan besar, justru karena jarak selebar rambut inilah, ia enggan naik selama ini. Kalau pondasinya tidak kokoh, ketika ia naik ke tingkat surgawi yang maha tinggi, kekurangan dan ketidaksempurnaan itu akan makin menjadi penghalang. Inilah yang tidak ingin dilihatnya. Namun kali ini, dia dipaksa hingga batas kemampuannya oleh Ye Yuan. Menghadapi Dao of Universe milik Ye Yuan yang tangguh, Han Yi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dia tidak bisa bermalas-malasan sedikit pun. Sedikit saja ceroboh, dia akan kalah. Dia telah menjadi pemimpin suci selama bertahun-tahun, namun ini masih pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu tangguh. Invincible selalu menjadi yang paling kesepian. Beberapa tahun ini, dia juga mendambakan seorang lawan. Namun sayang, tidak ada. Alam yang dicapainya terlalu tinggi. Kenyataannya, penguasa suci kedua dan penguasa suci ketiga di bawahnya telah berganti satu kelompok demi satu. Namun dia tetap teguh pada pendiriannya. Karena potensi orang-orang itu sudah terkuras habis. Tidak perlu lagi dikembangkan. Tapi dia tidak. Dia tahu bahwa dia bisa menyempurnakan transformasi lima elemennya lebih jauh dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun sayang, dia kehilangan kesempatan itu. Hingga hari ini, dia menemukan bahwa kesempatan ini akhirnya datang. Ye Yuan hanyalah hadiah yang diberikan surga kepadanya. Di bawah pertempuran sengit Ye Yuan, kekuasaan lima elemennya yang sudah tidak bergerak selama ratusan tahun akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Apakah dia tidak ingin naik? Tentu saja dia mau. Siapakah yang rela menjadi hanya seorang lapisan surgawi luhur rendah sepanjang hidupnya? Namun dia enggan untuk menyerah. Jika tidak menyempurnakan kelima unsur tersebut, dia akan meninggalkan penyesalan di alam tingkat surgawi luhur rendah. Penyesalan itu semakin membesar seiring bertambahnya ranah kultivasi. Dentuman, dentuman, dentuman. Dalam sekejap, kedua orang itu saling bertukar pukulan, entah berapa kali. Penerapan aturan yang terus berubah, teknik bertarung yang memukau, semua ini membuat orang yang melihatnya melihat segala sesuatunya secara kabur. Ledakan. Tidak tahu juga berapa lama telah berlalu, setelah kedua orang itu bentrok dengan hebat, mereka masing-masing berhenti. Ye Yuan dan Han Yi keduanya terengah-engah saat ini, aura mereka kacau, hampir runtuh. Jelas, mereka berdua telah mengeluarkan kemampuan mereka hingga batas maksimal. Kemudian, keheningan menyelimuti Gunung Suci, bagaikan kematian. Hanya suara napas terengah-engah kedua insan itu yang bergema. Kedua orang itu saling memandang seperti itu. Hahaha. Tiba-tiba kedua orang itu tertawa keras pada saat yang bersamaan. Ye Yuan berkata, bukankah kamu bilang 30 gerakan? Sekarang, sudah lebih dari 3.000 gerakan, kan? Han Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, kuakui aku terlalu banyak berpura-pura. Kau adalah lawan yang dianugerahkan kepadaku oleh surga. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, begitu juga. Kelima elemenmu belum mencapai tingkat kesempurnaan dan justru perlu ditempa. Pantas saja kau menolak untuk naik. Kalau aku juga tidak akan mau. Han Yi mengabaikan bayangannya dan menjatuhkan pantatnya ke tanah, lalu berkata, tidak ada pilihan. Kekuatan aturanku sudah mencapai batasnya, dan aku belum mampu menembusnya selama ini. Aku hanya bisa menjalani hidup sebagai penguasa lokal di sini. Ye Yuan juga duduk di tanah dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu membuat gunung suci untuk postur. Jadi itu untuk menunggu lawan. Han Yi mengangguk dan berkata, benar. Tapi terlalu sedikit orang yang mampu bertransformasi lima hukum, aku tidak pernah bisa menunggu lawan yang kuinginkan. Melihatmu bertransformasi tiga hukum, hatiku kecewa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pada akhirnya, aku tidak mengecewakanmu, kan? Han Yi tertawa dan berkata, mengecewakan. Haha, seluruh pori-pori di tubuhku seperti terbakar sekarang. Oh, ya, aku masih belum tahu namamu, Kak. Kamu Yuan. Oke, Ye Yuan, 10 hari kemudian, bertarung lagi di sini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, begitulah. Selesai berkata, Han Yi bangkit berdiri dan langsung mendaki gunung. Setelah Ye Yuan bangkit, dia menyingkirkan formasi racun, dan berjalan menuruni gunung. Semua orang memasang wajah bingung, dua orang ini bertengkar lalu menjadi teman.
Mungkinkah ini yang legendaris, teman dibuat setelah bertengkar? Tidak, tunggu. Seharusnya itu pahlawan yang menghargai pahlawan lain. Mereka benar-benar menemukan lawannya. Kedua orang ini memiliki bakat yang tak tertandingi. Kekuatan mereka seimbang. Lawan seperti itu sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Banyak orang yang melahirkan perubahan-perubahan emosi dalam hatinya. Sulit untuk bertemu orang yang bisa dipercaya dalam hidup, tetapi lebih sulit lagi bertemu lawan dalam hidup. Logika seorang ahli yang merasa kesepian, ini bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang memiliki kualifikasi untuk mengalaminya. Kedua orang ini akhirnya menemukan jodohnya. Bersambung.